atau harga diri. Jenis harga diri yang baik dan benar adalah berasal dari atau pertama-tama mengetahui warisan dan identitas spiritual kita. Yang pertama yaitu mengetahui siapa diri kita di dalam dan melalui Kristus Yesus. Yang kedua yaitu mengetahui kemampuan dan kelemahan kita dan terkadang siap dan mampu untuk berani keluar untuk menerima tantangan. Yang ketiga yaitu mengetahui bahwa kita dikasihi, diamankan dan dipelihara dan dilindungi oleh Allah melalui Kristus Yesus. Dan ada ayatnya dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, untuk harga diri ini terutama untuk para kaum pria ya atau cowok itu sangat tinggi sekali untuk harga dirinya supaya tidak sampai diinjak-injak. Banyak sekali orang di luar sana yang sangat mempertahankan harga dirinya walaupun dia sudah salah, tapi nggak mau kelihatan salah supaya tidak jatuh harga dirinya. Nah, tapi di dalam karakter yang baik ini kita diminta untuk supaya kita tuh tahu walaupun kita salah, kita tetap harus merendahkan hati kita supaya karena kita tuh tahu bahwa kita dikasihi, kita diamankan, dipelihara dan dilindungi oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan banyak sekali supaya kita di luar sana tidak terlalu harga diri kita tuh memang tidak boleh sampai jatuh, cuma dengan cara yang benar atau dengan cara yang sampaikan oleh buku tersebut ini melalui Kristus Yesus. Selanjutnya yaitu honesty, truthfulness, trustworthiness atau jujur. Nah, jika kita jujur, kita akan mengatakan kebenaran dimanapun kita berada, ya ada di sekolah, di rumah, kantor, gereja, atau gedung pengadilan. Jika kita jujur, kita tidak hanya mengatakan kebenaran, tapi kita juga dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dalam Amsal 23 ayat 23 dikatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Selalu jujur dan amanah, jangan takut dan jangan gentar pada musuh. Kita harus menaruh semua kepercayaan kita pada Tuhan. Nah, untuk masalah jujur ini, beberapa bulan yang lalu itu ada kasus di gereja saya, di mana ada 2 orang yang bertengkar karena masalah keuangan. Keuangan gereja kok bisa sampai gini-gini itu kenapa? Nah, itu 2 orang ini tuh tidak mau jujur. Ceritanya tuh jadi orang tuh kan kalau bohong kelihatan ya. Dan orang tuh kalau dosa itu kenapa bohong itu dosa? Karena dosanya itu bukan cuma sekali. Karena untuk menutupi cerita pertamanya itu kita juga pasti akan bohong lagi. Nah, dengan adanya jujur itu memang kadang jujur itu memang tidak enak ya, Bapak Ibu. Kadang kita jujur terus kita dimarahin lah, kita ditegur lah, ya memang tidak enak. Cuma kan kita langsung pasti dimaafkan kalau memang itu. Nah, kemarin ada kasus gereja saya, orang kedua ini bohong, sama-sama bohong, tidak mau ada yang jujur. Setelah itu dengan papa saya, kebetulan papa saya kembali sidang, dipertemukanlah 2 orang itu karena mereka cerita di luar beda semua lah. Ditambahin bumbu gitu, jadi kayak mereka merasa yang paling benar dan mereka jujur. Setelah dipertemukan, mereka sama-sama tidak mau ngomong karena mereka tahu mereka itu berdua bohong. Jadi kayak jadi sebenarnya orang bohong itu bisa dapat sekali kita ketahui dengan cara yaitu dipertemukan saja 2 orang itu biar mereka tuh saling debat sendiri. Dan bapak saya cuma bilang, orang tuh kalau bohong ya gitu itu jadi cuma bisa kelihatan banget bohongnya karena mereka ditemuin tuh kayak diajak janjian, diajak bertemu itu susah banget, ngundur-ngundur waktu terus karena mereka takut kalau kebohongan mereka itu terbongkar pasti Bapak Gembala akan marah dan akan negur lebih daripada kalau orang itu jujur. Nah, setelah dipertemukan mereka cuma diem-diem aja, nggak mau ngomong sama sekali. Dan akhirnya setelah bapak saya menegur dan lain-lain, akhirnya mereka sudah mau maaf-maafan kembali karena ya mungkin itu kan karena ada salah satu penengah yang bisa menengahkan mereka supaya
bisa apa ya, bisa lebih menemukan masalah sebenarnya itu gimana supaya dapat sampai pusat itu bisa menyampaikan yang sebenarnya atau yang jujur. Nah, di Alkitab pun banyak sekali ya tokoh-tokoh yang jujur ya. Yang pertama contohnya Ayub. Ayub itu orang yang kaya, tapi Ayub juga orang yang benar dan saleh di hadapan Allah. Ayub adalah orang yang jujur dalam seluruh hidupnya. Bahkan Allah sendiri memuji kejujuran Ayub dan menyebutnya sebagai orang paling jujur di bumi. Itu ada di Ayub 1 ayat 1 sampai 8. Lalu kedua yaitu Yusuf. Mungkin kalau Yusuf ini menurut saya orang yang saya tadi bilang itu jujur itu kadang ada enggak enaknya, cuma di hadapan Tuhan jujur itu benar. Seperti Yusuf waktu dengan istri Potifar, dia sudah jujur apa yang dia lakukan, bahwa dia hanya tidak tertarik sama sekali dengan istri Potifar, mungkin hanya menyenggol kainnya atau apa. Namun istri Potifar ini berbohong dan memfitnah Yusuf hingga Yusuf masuk penjara. Ya, selanjutnya adalah good and proper communication. Yang harus diperhatikan ini adalah seni komunikasi yang baik, positif, dan tepat setelah berbagi gagasan positif atau negatif atau nasihat melalui kritik yang membangun dan bukan yang merusak. Dalam Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, "Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Kekuatan dari komunikasi yang baik, positif, dan tepat terletak pada penerapan prinsip kerendahan hati Kristus dan kasih dan belas kasihan Kristus. Nah, komunikasi yang baik dan positif itu tadi dijelaskan juga di bacaan tersebut adalah kayak memberikan tanggapan atau memberikan komenan itu, apalagi zaman sekarang ya, orang sekarang itu enggak tahu kenapa, terutama anak-anak muda, di komen sedikit merasa paling salah, di komen apa gitu langsung kayak bikin status lah, bikin sosial media. Nah, itu dengan adanya good and proper communication ini jadi kayak kita, mungkin di sini banyak sekali Bapak Gembala atau apa yang menasihati jemaatnya itu. Contohnya kemarin di gereja saya ada seorang pelayan Tuhan. Dia seorang petugas singer. Nah, namun dia ada pergi dadaan waktu kemarin Lebaran. Nah, waktu Lebaran kemarin pergi dadaan, dia dengan santainya minta digantikan. Nah, dengan itu kan kami sebagai petugas yang memetugas jadwal apa keluarga pastori ya agak bingung loh, kok minta digantikan? Harusnya kan minta ditukar. Karena dia minggu depannya masih tugas lagi. Nah, dia tidak bisa selalu minta digantikan. Nah, setelah ditegur oleh kakak saya, dia bukannya berterima kasih atau menerima nasihat itu dengan benar, tetapi malah membuat di sosial media, dia menjelek-jelekan nama gereja, sampai bilang mau pindah gereja, itu karena gara-gara dinasehati, kok kamu nggak mau menukar sama orang lain yang walaupun orang lain ini sebenarnya tuh udah mau ada tugas lain, dia pergi juga, tapi malah cuma buat gantiin kamu. Kayak tugas memang kadang orang dadaan kan nggak bisa diganggu gugat ya, karena pelayanan kan bukan nomor satu, tapi yang nomor satu Tuhan dan yang kedua keluarga ya. Pelayanan ada di nomor sekian. Nah, cuma walaupun dadaan kita juga harus mengerti orang lain lah. Nah, dengan apa orang itu malah ngomong yang enggak yang enggak di kayak apa ya, memaki-maki nama kakak saya dan apa-apalah di IG, di sosial medianya, justru malah orang tersebut dilihat oleh orang gereja kami yang melihat itu malah jadi, loh, kamu udah salah kok malah dibilangi, malah enggak terima. Nah, dengan itu jadi saya kayak melihat tuh kok banyak sekali sekarang anak-anak muda tuh yang dikasih gagasan positif, dikasih nasihat yang benar, kok malah dikasih kritik yang membangun tuh malah ngamuk, malah misoh-misoh, malah nggak senang gitu loh. Nah, jadi itu aja, dan selanjutnya akan disampaikan oleh
teman kelompok kami, Kak Yance. Selanjutnya